Hari itu, Ninat membawa Virat ke sebuah restoran dan memintanya untuk memesan minuman. Di waktu bersamaan Paki datang ke sana dan terkejut melihat keberadaan mereka. Paki berkata dalam hatinya, apa yang akan mereka pikirkan jika melihat aku mengenakan pakaian mewah ini, padahal aku masih berduka atas kepergian Samrat. Paki memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dan duduk membelakangi mereka. Di rumah sakit, Sai sedang memeriksa pasien anak-anak. Kemudian perawat datang membawa bayi yang baru lahir, lalu mengatakan bahwa bayi itu tidak berhenti menangis. Sai pun langsung menggendong bayi itu dan mengayunnya agar berhenti menangis. Sai mulai membayangkan Virat berada di sampingnya dan tersenyum bahagia bermain bersama bayi tersebut. Tiba-tiba perawat mengejutkan lamunannya dan mengambil bayi itu kembali karena telah berhenti menangis. Sai menjadi emosional mengingat bahwa bayinya telah mengalami keguguran. Kembali ke restoran, Ninat memulai percakapannya dengan Virat, dan bertanya apakah ada perbedaan antara dirinya dengan Sai setelah mereka kehilangan bayi tersebut. Paki mendengarkan percakapan Virat dengan sangat hati-hati dan berpikir untuk menguping pembicaraan mereka. Ninat meminta Virat untuk menganggapnya sebagai seorang teman dan mengatakan, kau harus menceritakan tentang hubunganmu dengan Sai setelah kalian kehilangan bayi itu dan mencurahkan kesedihanmu. Virat mulai berlinang air mata memikirkan tentang Sai dan bayi mereka yang sudah meninggal. Tiba-tiba seorang anak kecil datang menemui Virat dan meminta sedotan yang ada di dalam minumannya. Virat menjadi emosional melihat anak kecil itu dan dengan senang hati memberikan sedotan itu padanya, kemudian menggendongnya dengan penuh kasih sayang, sampai ayah dari anak kecil itu datang dan meminta maaf pada Virat karena telah mengganggunya. Ninat meminta Virat untuk mengendalikan perasaannya dan kembali duduk, lalu Virat mulai menceritakan tentang perasaannya pada Ninat, bagaimana dirinya dan Sai bermimpi untuk menyambut kedatangan bayi itu ke dunia, namun semua mimpi itu hancur dan sekarang kami tidak memiliki apapun. Ninat bertanya, apakah kau menganggap Sai bertanggung jawab atas semua kejadian ini? Virat menyangkalnya dan mengatakan, Sai tidak bersalah karena dia juga merasakan penderitaan yang sama seperti diriku. Aku bisa merasakan rasa sakitnya dan ingin menghibur Sai, namun entah kenapa aku tidak ingin mendekatinya. Aku banyak merasakan sakit setiap kali aku memikirkan bayi kami yang telah meninggal, dan tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki hubunganku dengan Sai lagi. Virat tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan memutuskan untuk meninggalkan restoran. Ninat pun membayar tagihan dan pergi untuk mengejar Virat. Sementara itu Paki merasa gembira memikirkan perbedaan antara Sai dan Virat, lalu memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Sesampainya di rumah, Paki menceritakan segalanya pada Faisali tentang hubungan Virat dengan Sai setelah bayi mereka keguguran, dan mulai menceritakan rencana jahatnya untuk memisahkan Sai dengan Virat sehingga membuat Faisali terkejut. Paki juga memberitahu bahwa dia harus kembali ke rumah Kafan dan menjemput Virat. Di rumah Kafan, Sai mencoba untuk menghubungi Virat, namun Virat menolak panggilannya dan mengirimkan pesan bahwa dia akan menghubunginya kembali setelah beberapa saat. Sai sedih membaca pesan tersebut dan menyimpan ponselnya di atas meja. Saat itu Aswini datang dan meminta Sai untuk tidak menyembunyikan rasa sakit darinya, karena dia sudah mengetahui bahwa Virat sedang menjauh darinya. Sai berkata, aku ingin membuat semuanya baik-baik saja, tapi Virat tidak ingin tinggal di kamar yang sama denganku. Aswini mengatakan, aku mengetahui jika Virat tinggal di kamar yang berbeda, namun apakah kau ingat bahwa aku juga pernah memisahkan kamar kalian agar kalian bisa memahami satu sama lain, dan kalian akhirnya bersatu kembali. Sekarang kita harus pergi untuk menemui Dr. Anjali, karena mungkin saja dia memiliki solusi untuk masalah ini. Sai menganggap bahwa ide tersebut sangat bagus dan mereka akan pergi setelah Virat menyetujuinya. Aswini bertanya apakah ada cara lain agar Virat tidak tidur di kamar itu. Sai mengatakan, aku lelah memikirkan semua ini, dan mengapa selalu ada masalah dalam takdirku. Di sisi lain, Mansi melihat foto Samrat dengan Paki di ponselnya dan merasa sedih karena pernikahan mereka tidak lama. Faisali kaget melihat koper miliknya ada di luar dan bertanya kemana Mansi akan pergi. Mansi menjawab, kau telah merawatku dengan baik, tapi aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bisa tinggal di sini untuk selamanya, jadi aku sudah memutuskan untuk tinggal di panti jompo. Faisali terkejut dan bertanya kenapa dia berbicara seperti itu. Mansi mengatakan, aku berharap Paki bisa menikah lagi agar dia bisa memulai hidupnya kembali, dan aku tidak ingin membebani kalian berdua. Paki datang menemui mereka dengan pakaian putihnya seperti seorang janda dan berkata pada Mansi, kau meninggalkan rumah Kafan untuk datang ke sini, dan sekarang kenapa kau ingin meninggalkanku? Aku adalah janda Samrat dan jika kau pergi bukan berarti aku akan memegang tangan orang lain, kau adalah ibu Samrat dan hari ini aku akan membawamu kembali ke rumah Kafan.
Paki berkata dalam hatinya, aku tidak akan pernah meninggalkan Virat karena aku telah rela menikah dengan Samrat hanya untuk dekat dengannya, dan kali ini aku harus kembali untuk bersatu dengan Virat. Di malam hari, Virat datang ke kamar bayi dan terkejut melihat Sai sudah merapihkan semua mainan tersebut. Virat mempertanyakan kemana Sai akan membawa semua barang-barang itu. Sai menjawab, aku telah memutuskan untuk memberikan semua barang ini kepada anak-anak pasien rumah sakit, karena mereka lebih membutuhkannya. Virat sedih dan bertanya, apakah bayi kita tidak akan pernah bermain dengan semua mainan itu? Sai mengatakan, kita akan mendapatkan barang-barang ini lagi setelah kau memutuskan untuk mengadopsi anak, karena aku telah memperhatikan dirimu, dan kau merasa sakit setelah melihat semua barang-barang ini, jadi aku putuskan untuk menyumbangkan semuanya, bahkan kau telah menjauhkan diri dariku dan aku tidak bisa terus menjauh darimu. Sontak Virat langsung memeluk Sai dengan erat karena hanya Sai yang bisa mengerti tentang perasaannya. Di ruangan lain, Bhavani sedang membahas hubungan Sai dan Virat bersama Aswini juga Sonali. Bhavani menolak untuk melakukan adopsi karena masih memikirkan tentang kasta dari orang tua bayi tersebut. Sonali berkata, jika Sai tidak bisa melahirkan maka kita bisa mencari wanita lain untuk Virat karena kondisinya baik-baik saja, dan kita bisa menikahkannya lagi. Aswini menolak ide tersebut dan mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Sai dalam hidup Virat. Bhavani setuju dengan pendapat Aswini dan memutuskan untuk berbicara dengan mereka berdua. Di satu sisi, Sai mendapatkan peringatan dari ponselnya bahwa besok adalah hari ulang tahun Samrat, dan meminta Virat untuk merayakannya. Virat berkata, ini akan sangat sulit bagi semua orang dan kita tidak akan membahas Samrat lagi, karena itu akan menambah penderitaan semua orang. Sai mengatakan, kita akan merasakan sakit jika seseorang meninggal dunia, tapi bukan berarti kita harus melupakannya. Aku ingin memberikan hadiah untuk Samrat dengan melakukan puja. Sai bertanya lagi pada Virat, apakah kau akan meyakinkan Bhavani untuk melakukan pemujaan ini? Karena kita harus memenuhi keinginan terakhir Samrat untuk mengurus Mansi juga menjaga Paki, jadi ini adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka kembali. Di ruang tamu, Bhavani terkejut melihat Paki kembali ke rumah Kafan bersama Mansi dan mengatakan, Mansi bisa kembali ke rumah ini kapanpun dia mau karena ini adalah rumahnya, tapi kenapa kau berani kembali ke sini? Mansi berkata pada Paki, sudah kukatakan padamu karena tidak ada orang yang akan menerimamu di rumah ini. Paki berkata pada Bhavani, pada awalnya kau juga menolak Sai, tapi pada akhirnya kau juga menerimanya, jadi aku yakin kau juga akan menerimaku kembali. Saat itu semua orang berkumpul mendengar keributan tersebut, lalu Bhavani memberitahu Paki jika Sai adalah satu-satunya menantu di rumah Kafan. Paki berkata, aku adalah janda Samrat dan menantu Mansi, dia sangat merindukan rumah ini dan itulah sebabnya aku membawanya ke sini. Bhavani bersikeras tidak mengizinkan Paki untuk tinggal di rumah tersebut, namun Paki mengancam akan mengajukan keluhan pada polisi karena keluarga Kafan telah mengusirnya dari rumah, dan menakuti Bhavani bahwa dia akan ditangkap. Bhavani kaget mendengar hal itu dan bertanya, kau adalah wanita yang baik dan kenapa kau berubah seperti ini? Paki mengatakan, aku tidak punya kesalahan apapun terhadap Sai tapi aku malah diusir dari rumah ini. Aku mengakui bahwa aku terlalu keras terhadap Sai dan itulah sebabnya aku datang ke sini untuk memperjuangkan hakku kembali, karena suamiku memiliki hak di rumah ini. Bhavani berkata, kau adalah contoh menantu yang baik di rumah ini dan aku tidak pernah mengharapkan ini darimu. Paki mengatakan, aku sangat menghormatimu bahkan tetap tinggal di sini hanya untukmu, meskipun Samrat meninggalkanku sehari setelah kami menikah. Bhavani berkata, kau terus berubah mengikuti musim, dan sekarang aku sudah memahamimu jika kau bukanlah menantu yang baik. Paki mengabaikan ucapannya dan mengatakan, hari itu aku sudah meninggalkan rumah ini, tapi sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku untuk tetap tinggal di sini. Paki menggenggam tangan Mansi dan mulai melangkahkan kakinya memasuki rumah Kafan sampai mengejutkan semua orang. Bhavani meminta Paki untuk berhenti dan bertanya pada Omkar juga Sonali apakah mereka tidak akan mengatakan apapun. Omkar menjawab bahwa Paki telah mengancam mereka seperti yang telah dilakukan oleh Sai. Sonali mengingatkan Bhavani jika Sai telah menghubungi polisi dan membuat kita mendapatkan banyak penghinaan, jadi aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Aswini berkata, seharusnya kita tidak membiarkan Mansi pergi, dan sekarang aku senang karena Paki telah membawanya kembali. Semua orang tersenyum mendengar ucapannya, kemudian Virat berjalan bersama Sai untuk menemui Mansi dan mengatakan, syukurlah kalian sudah pulang. Padahal baru saja Sai mengajakku untuk membawa kalian kembali ke rumah ini. Sai juga memberitahu jika besok adalah ulang tahun Samrat dan dia ingin merayakan dengan melakukan puja,
Bavani menganggap Sai sudah gila karena ingin merayakan ulang tahun Samrat meskipun kematiannya belum genap 1 bulan, sedangkan Paki memeluk Sai dengan senyuman di wajahnya, dan mengejutkan semua orang.